bocil ini nungguin kentangnya tumbuh, tapi ketika kentangnya udah numbuh, tiba-tiba malah dibawa ke pabrik. Di sini si bocil sedih banget dan dia ikutin mobil yang membawa kentangnya, tapi dia malah jadi sakit hati karena di pabrik dia malah melihat kentang yang dia udah tanam selama ini malah dipotong-potong. Bahkan kentang tersebut malah jadi cemilan dan jadi keripik kentang. Di sini si bocil bingung karena kentangnya menjadi keripik. Akhirnya si bocil ngikutin kentang tersebut ke supermarket dan ketika dia ambil kentang tersebut dia malah seneng banget. Karena ternyata dari kentang yang dia tanam bisa menghasilkan snack yang sangat enak. Ibu ini lagi naik taksi tapi tiba-tiba anaknya lupa dia bawa. Nah di situ ada gelandangan yang melihat hal tersebut langsung pengen melindungi anak itu. Tapi tiba-tiba ada emak-emak jahat yang ngaku-ngaku kalau dia adalah ibu dari bayinya. Si gelandangan tahu dong kalau dia bukan ibunya. Gelandangannya pun berusaha untuk menyelamatkan bayi tersebut, tapi tetap aja kalah karena orang-orang sekitar pikir gelandangan itu adalah penculik. Padahal sebenarnya ibu ini yang pengen menculik anak tersebut sehingga bisa dijual itu anak. Sampai akhirnya ibunya ini pura-pura nangis supaya mendapatkan anak tersebut. Tapi sayangnya ibu kandungnya tiba-tiba datang yang membuat cewek baju putih ini ketahuan dan langsung kabur. Bahkan akhirnya ibu kandungnya mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dan berterima kasih banget sama gelandangan ini. Setiap manusia yang jomblo harus lempar koin di kolam ini, tapi ketika dua orang ini lempar bersamaan, koinnya malah nyangkut. Sehingga keinginan dia mendapatkan pacar tidak bisa tersampaikan ke mereka. Di sini penyihir cinta jadi bingung dong gimana cara meyakinkan mereka lagi kalau cinta itu benar ada. Karena mereka udah mulai pasrah sama cinta. Sampai akhirnya ketika mereka udah mau berpisah satu sama lain, si penyihir cinta melemparkan koin ke kolam tersebut supaya dua koin yang tadi nyangkut itu bisa jalan. Dan sihir dari kutukan cinta jomblo langsung kena ke mereka dan mempersatukan mereka sehingga mereka nggak jomblo lagi. Setiap jam 12 malam, bocil ini merasa kalau dia adalah putri kerajaan yang lagi dikejar sama monster. Bahkan setiap jam 12 malam itu dia selalu mengendap-endap untuk turun ke daerah rumahnya di bawah istana. Tapi dia merasa monster itu selalu mengejar dia. Dan ketika dia buka pintu ini, ternyata monster itu di belakang dia. Ternyata ini yang terjadi kalau bocil ini kelaparan di tengah malam. Ketika dia mau ke kulkas dan makan kue karena kelaparan tengah malam, dia selalu merasa ayahnya itu adalah monster yang akan mengejar putri ini. Ternyata hayalan anak kecil random banget ya guys. Setiap lagi syuting, manusia hijau itu kena mental banget karena ternyata mereka itu nggak syuting pakai mobil tapi pakai manusia semua. Bahkan nggak hanya itu aja, kalau ngelihat ada cewek lagi ciuman gini, manusia hijau akan pura-pura jadi lidah kayak gini. Bahkan manusia hijau juga nggak ada harga dirinya karena dijadiin telepon. Tapi lama-kelamaan manusia hijau sadar kalau mereka itu benar-benar penting banget. Tanpa mereka syuting tidak akan berjalan lancar. Karena ternyata semua yang ada di film isinya adalah manusia hijau. Kalau kalian kira-kira tim manusia hijau atau benda beneran? Bocil ini benci banget tahun 2022 dan pingin kembali ke tahun 90-an. Karena ketika dia menghirup udara aja dia merasa nggak sesegar dulu lagi. Dan ketika dia mengunjungi ayah dan ibunya tuh nggak ada yang peduli sama dia. Semuanya cuma sibuk doang. Apalagi ayah dan ibunya cuma bisa sibuk bermain gadget. Sampai akhirnya bocil ini punya ide. Dia pingin banget membuat mesin waktu di mana dia bisa kembali ke tahun 90-an aja. Dan untungnya dia berhasil untuk menjelajah waktu tersebut dan akhirnya dia ada di tahun 90-an. Dimana para bocil nggak ada yang main gadget sama sekali dan semua malah main di warung. Bahkan ada yang main sama ikannya dikumur-kumur gitu. Dan dia juga bisa menghirup udara yang segar. Kalau kalian ada yang mau balik ke tahun 90-an? Bocil ini benar-benar takut banget sama kecoa. Cita-cita dia pingin matiin kecoa yang ada di rumahnya. Tapi sayangnya pas dia lempar sendal, sendalnya malah jatuh ke bawah. Dan itu ngebuat om-om ini yang lagi naik sepeda itu terkena sendal dari bocilnya. Si om bingung dong apa yang terjadi sebenarnya. Nah pas dia ke atas, dia akhirnya tahu kalau si bocil ini benar-benar takut sama kecoa dan pingin menghabisi si kecoa tersebut. Tapi si om bilang kita harus menyayangi binatang, kecoa aja nggak boleh kita matiin. Jadi kecoanya ditangkap supaya nggak kesakitan. Dan nantinya kecoanya akan dibebasin begitu aja. Walaupun udah diajarin berbuat baik, tapi tetap aja si bocil ini tetap takut sama kecoa. Kalau kalian tim matiin kecoa atau bebasin kecoa guys?
Para astronot seneng banget karena akhirnya mereka menemukan sebotol air di Mars. Bahkan orang-orang di bumi udah merasakan kalau ini adalah penemuan terhebat yang pernah mereka lakukan. Tapi saat mereka lagi senang-senang kayak gini, dia ngeliat temennya minum sesuatu. Temennya kira kalau ini adalah air putih biasa dari bumi. Kok seger banget ya? Ternyata yang dia minum adalah satu botol air dari Mars. Dan itu adalah air terakhir yang ada di Mars tersebut. Nyesek banget gak sih? Artis ini terkenal karena dia ganteng dan berotot, tapi ketika dia sampai ke rumahnya, dia membuka semua kulitnya. Ternyata semua ototnya itu cuma palsu doang. Dia pakai kulit-kulitan yang berotot, dan ketika dia di rumah, dia santai banget membuka itu semua. Bahkan akhirnya dia menjadi kurus krempeng, dan ternyata rambutnya juga rambut palsu guys. Bahkan dia itu botak dan kurus kayak gini. Berbeda dari apa yang orang pikirkan kalau dia itu berotot dan ganteng. Karena dia sadar di dunia ini gak akan ada orang yang bisa menerima kita apa adanya kecuali diri kita sendiri. Karena terlalu pelit, pasangan ini naik pesawat termurah di dunia. Nama pesawat ini aja pesawat bencana, dan ketika masuk itu benar-benar semua orang asal-asalan banget. Bahkan ada yang bawa binatang, dan mereka duduknya itu nggak ada nomornya sama sekali. Apalagi ketika ngelihat pilotnya kayak nggak profesional gitu. Seolah-olah dia bakal membunuh semua orang yang ada di situ. Tapi pilotnya bilang semua akan baik-baik saja karena mereka dapat pelampung. Ternyata pelampungnya itu cuma balon renang anak kecil. Jadi setiap yang naik pesawat ini mereka harus udah merelakan nyawanya juga. Kalau kalian kira-kira mau yang murah atau yang aman? Cowok ini selalu membawa meja sebesar gaban di belakang punggungnya. Bahkan walau dianggap aneh pun dia nggak peduli sama sekali. Naik taksi aja dia nggak bisa karena mejanya kegedean. Tapi ada satu cewek yang menerima dia apa adanya. Bahkan cewek tersebut doang yang bisa jatuh cinta sama pria ini. Dan ketika mereka mau pacaran, tiba-tiba terjadi gempa. Si cowok langsung mengeluarkan mejanya untuk ngumpet di dalam sendirian. Ternyata dia selalu membawa meja karena dia takut banget gempa di kotanya. Dia harus menyelamatkan diri tanpa mempedulikan ceweknya sama sekali. Tapi akhirnya ada pot memecahkan meja itu. Dan si cowok egois ini malah pingsan sedangkan si cewek gak kenapa-napa. Karena serangga ini terlalu bodoh, dia itu ketagihan jilatin lampu setiap hari. Padahal ayahnya udah ngomelin dia, jangan pernah jilatin lampu kalau enggak kamu akan mati. Bahkan kalau misalkan ngelihat lampu kayak gini, dia akan cabut colok gitu. Supaya dia bisa main sama lampu tersebut. Padahal lampu itu kadang suka menjadi jebakan untuk para serangga. Ketika mereka mendekat, nantinya mereka akan tersetrum. Akhirnya si serangga ini kabur karena dia itu terlalu suka sama lampu dan lampu itu berbahaya. Sampai tiba-tiba dia menemukan lampu yang besar banget. Ternyata itu adalah mesin untuk mematikan para serangga. Tapi sayangnya dia terlalu terpukau sama lampu tersebut dan akhirnya ketika dia pegang, dia benar-benar kesetrum. Bahkan akhirnya dia langsung mati. Anehnya pas dia mati dia nggak sedih karena dia melihat lampu lagi dari surga yang lebih menarik daripada di dunia.